Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelas di sini? Saya, Bu. Pimpin doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi SQL Join. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Kalau di aplikasi sekolah ada data nama siswa, kelas, dan nilai tampil menjadi satu. Menurut kalian, apakah semua data itu disimpan dalam satu tabel? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya ini, Bu. Mungkin disimpan dalam satu tabel. Bagus ya jawabannya. Sebenarnya dalam database, data yang biasanya disimpan di tabel yang berbeda agar lebih rapi dan tidak terjadi pengulangan data. Misalnya ada tabel siswa, tabel kelas, dan tabel nilai. Nah, untuk menampilkan semuanya menjadi SQL Join. Nah, supaya data-data tersebut bisa digabung menjadi satu informasi lengkap, kita menggunakan SQL Join. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kerja join dalam database. Oke, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan jenis-jenis join. Ada inner join, left join, right join, dan full join melalui diagram dan contoh kasus. Dan pembelajaran yang kedua yaitu menerapkan inner join dan outer join untuk menghubungkan 2-3 tabel di kasus database relasional dengan sintaks yang berbeda. Bisa kalian lihat di sini ada konsep relasi tabel yaitu primary key dan foreign key. Nah, perhatikan pada tabel slide ini. Di sini terdapat dua tabel yaitu tabel siswa dan tabel nilai. Pada tabel siswa terdapat ID siswa, nama siswa, dan kelas. Sedangkan pada tabel nilai terdapat ID nilai, ID siswa, dan nilai. Nah, ID siswa pada tabel siswa disebut primary key karena menjadi identitas unik setiap siswa. Kemudian ID siswa pada tabel nilai disebut foreign key karena digunakan untuk menghubungkan tabel nilai dengan tabel siswa. Join bekerja dengan mencocokkan data primary key dan foreign key yang sama. Nah, di sini ada jenis-jenis join. Dalam SQL ini terdapat beberapa jenis join. Inner join digunakan untuk menampilkan data yang cocok di kedua tabel saja. Kemudian left join digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kiri walaupun tidak memiliki pasangan di tabel kanan. Kemudian ada yang right join, kebalikan dari left join, yaitu menampilkan semua data dari tabel kanan. Nah, di sini ada full outer join digunakan untuk menampilkan seluruh data dari kedua tabel. Oke, kalau dibayangkan dia seperti diagram Venn, itu inner join itu bagian tengahnya saja, sedangkan left join mengambil seluruh bagian kiri. Nah, di sini ada inner join. Di sini kita masuk ke contoh inner join. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, query ini digunakan untuk mengambil nama siswa dan nilai siswa dengan menghubungkan kedua tabel menggunakan ID siswa. Hasilnya Ahmad muncul, Budi muncul, tetapi Cici tidak muncul. Coba lihat tabel sebelumnya. Ini ada nama Cici, tetapi di sini dia tidak muncul. Karena Cici tidak memiliki data nilai, jadi inner join hanya menampilkan data yang cocok di kedua tabel. Kemudian masuk di left join. Ini bisa kita lihat. Di sini
Ahmad muncul, Budi muncul. Nah, Cici juga muncul, tetapi karena Cici tidak memiliki nilai, maka bagian nilainya menjadi 0. Oke, kita masuk di right join dan full outer join. Right join hampir sama seperti left join, hanya saja yang diprioritaskan adalah tabel kanan. Sedangkan full outer join digunakan untuk menampilkan semua data dari kedua tabel, baik yang cocok maupun tidak cocok. Jika tidak memiliki pasangan data, maka bagian yang kosong akan bernilai 0, seperti ini. Cici berarti dia tidak memiliki nilai, belum memiliki data. Oke, sini ada studi kasus. Sekarang kalian contoh penggunaan join pada 3 tabel sekaligus. Sekolah ini menampilkan nama siswa, nama kelas, dan nilai, tetapi datanya tersimpan di 3 tabel yang berbeda. Nah, ini ada query SQL-nya. Pada query ini digunakan 2 linear join untuk menghubungkan ketiga tabel tersebut. Hasil data siswa, kelas, dan nilai dapat ditampilkan menjadi satu laporan lengkap. Oke, di sini ada pertanyaan. Saya rasa kalian sudah menyimak dengan baik. Ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, silakan Naila. Jika ingin menampilkan semua siswa termasuk yang belum memiliki nilai, join apa yang digunakan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi join yang digunakan adalah left join, karena left join menampilkan semua data siswa termasuk siswa yang belum memiliki nilai. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan. Bagaimana cara menampilkan nama pelanggan dan total belanja menggunakan inner join? Oke, jadi inner join digunakan untuk menggabungkan tabel pelanggan dan transaksi berdasarkan ID pelanggan, sehingga menampilkan nama pelanggan dan total belanja yang saling berhubungan. Oke, saya rasa cukup. Sebelum saya akhiri, di sini ada kesimpulan dari materi ini. Bisa kalian lihat atau kalian baca saja. Dapat disimpulkan bahwa SQL join merupakan perintah dalam database yang digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan hubungan primary key dan foreign key. Dalam SQL terdapat beberapa jenis join seperti inner join, left join, right join, dan full outer join yang masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kebutuhan pengolahan data. Dengan menggunakan join, data tersimpan secara terpisah dapat dihubungkan sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap, terstruktur, dan mudah dipahami. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan absensi dulu. Nur Fadila Badi hadir. Fabrian Syah Hadir, Bu. Nurdan Demasa Hadir, Bu. Naila Daniani Rifka hadir, Ibu. Nurul Sapitra Vira hadir, Ibu. Siapa lagi nih? Fadlia hadir. Sofian Hadir, Ibu. Andra Hadir, Bu. Reska Hadir. Rumuli Hadir. Muhammad Ilham Hadir. Mufaras Tempa. Yang hadir, Bu.